Saudara, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hari ini serentak dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, Saudara. Di Sumatera Utara, Gubernur Edi Rahmayadi menjadi orang pertama yang mengikuti vaksinasi COVID-19. Sebelum mendapatkan suntikan vaksin, Gubernur Edi Rahmayadi menjalani pemeriksaan kesehatan. Selain Edi Rahmayadi, penyuntikan vaksin juga diberikan kepada sejumlah Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat. Edi kembali mengingatkan vaksin buatan Sinovac telah dinyatakan aman oleh BPOM dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Tahapan awal vaksinasi di Sumatera Utara fokus di 3 daerah, yakni di kota Medan, Binjai, dan juga Deli Serdang, yang merupakan lokasi tertinggi penyebaran penyakit COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Rakyat-rakyatku, sama-sama kita lakukan ini. Bagi orang yang memenuhi persyaratan, pastinya itu. Saya sudah lakukan, Forkopimda sudah lakukan, dan jangan gentar. BPOM sudah menyatakan aman. MUI menyatakan halal. Berarti sah adanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sementara itu, Saudara, Gubernur Ganjar Pranowo menjadi orang pertama di Jawa Tengah yang disuntik vaksin COVID-19. Selain Gubernur Ganjar Pranowo, penyuntikan vaksin COVID-19 juga diikuti Wakil Gubernur Taj Yassin, Kapolda Jawa Tengah, dan Pangdam 4 Diponegoro, serta sejumlah tenaga kesehatan. Saat ini, Saudara, sebanyak 56.860 vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke wilayah Jawa Tengah. Saudara, sejumlah daerah di Indonesia pada hari ini menggelar program vaksinasi COVID-19 secara serentak. Di Jawa Tengah, Saudara, Gubernur Ganjar Pranowo menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi setelah disuntik vaksin, kita akan langsung berdialog dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat malam, Pak Ganjar. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Ganjar, bagaimana nih setelah divaksin tadi pagi, rasanya ada pegal-pegal atau seperti apa yang dirasakan setelah vaksin COVID-19 ini, Pak Ganjar? Alhamdulillah sehat aja, sampai hari ini oke. Tidak ada gejala yang lain, jadi tidak ada terasa pegal-pegal di sini gitu ya. Sempat istirahat sebentar, siang tadi bangun juga oke saja gitu. Sehat aja, Mbak. Jadi tidak ada efek samping dari jangka pendek yang kemudian dirasakan setelah diberikan suntikan vaksin Sinovac ini ya, Pak Ganjar ya? Ya, tadi setelah disuntik kita diminta istirahat 30 menit begitu. Apakah ada reaksi lokal, apakah reaksi sistemik? Ternyata hampir semua tadi yang bersama saya dengan Forkopimda, dengan Pak Wagub, ternyata tidak ada yang punya reaksi yang seperti disampaikan tadi. Jadi insya Allah semuanya baik-baik saja. Oke, insya Allah semuanya lancar, semuanya sehat-sehat semua ya Pak Ganjar ya. Pak Ganjar, ini kalau kita tahu Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia. Sementara vaksin yang tersedia ini kan baru 62 ribuan begitu. Lalu bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya mengatur mana prioritas wilayah yang kemudian diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu, Pak Ganjar? Ya, kita sudah sepakat Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Solo. Memang ini titik-titik yang kemarin peningkatannya cukup tinggi begitu ya. Terus kemudian tentu kita sambil berkomunikasi terus dengan pusat, nanti akan ada batch berikutnya dikirim. Dan kemarin juga saya sudah memantau dari pemberitaan, informasi dari Pak Menkes begitu, batch berikutnya dari luar negeri sudah datang. Maka proses saya kira nanti di Bio Farma juga akan jalan. Maka tugas saya sebenarnya di daerah, Mbak, menjadwalkan itu. Jadi setelah nanti dari 3 tempat ini, nanti kita akan bergeser ke tempat berikutnya, namun seluruh datanya kita siapkan. Jadi kami menyiapkan SOP-nya, menyiapkan sarana prasarana, SDM-nya, vaksinatornya, semuanya kita siapkan. Jadi nanti begitu vaksin tahap berikutnya datang, langsung kita
bisa sebarkan ke tempat-tempat berikutnya begitu. Oke, itu artinya persiapan sudah matang untuk melakukan vaksinasi di 3 daerah prioritas yang tadi Pak Ganjar sudah sebutkan, begitu ya Pak Ganjar ya. Pak Ganjar, apa yang menjadi alasan kenapa 3 daerah prioritas di Jawa Tengah ini menjadi prioritas yang divaksin dan seperti apa persiapannya saat ini dan kapan akan divaksinasi COVID-19 untuk 3 prioritas ini? Ya kalau vaksinnya sudah hari ini langsung Mbak, jadi kita pilih karena di 3 tempat ini memang pertumbuhan COVID-nya tinggi. Maka nakes yang menjadi prioritas pun kita prioritaskan juga dari 3 kabupaten kota ini. Dan tadi saya hanya sebenarnya mengibarkan bendera start saja bersama Forkompimda. Maka langsung diikuti oleh teman-teman nakes, terus kemudian teman-teman bupati, wali kota di 3 tempat itu. Dan tadi langsung saya juga ngecek ke beberapa puskesmas. Ya di awal-awal ini tadi yang seharusnya 15 begitu ada yang Pak yang daftar baru 11 ya sudah 11 itu dilaksanakan dulu begitu. Jadi sebenarnya relatif kita sudah betul-betul siap lah insya Allah. Jadi sudah betul-betul siap ya Pak Ganjar. Pak Ganjar, selain kelompok prioritas, kemudian banyak warga yang saat ini memang ingin sekali untuk mendapatkan vaksin. Apakah kemudian mereka ini harus menunggu dari pemerintah atau kemudian bisa mendapatkannya dari rumah sakit swasta begitu Pak Ganjar? Saya kira kalau ketentuan pemerintah harus menunggu ya tenaga kesehatan bisa cepat diselesaikan karena mereka berada di benteng terakhir Mbak. Mereka yang sekarang ini harus menghadapi langsung begitu ya pasien-pasien itu. Jadi kami sudah jadwalkan kira-kira kalau boleh sedikit saya bacakan urutannya setelah tenaga kesehatan nanti pelayan publik karena pelayan publik ini akan selalu bergerak ke sana kemari dan punya risiko tinggi. Lalu masyarakat rentan secara geospasial sosial kita siapkan dan ini ada masalah yang geospasial sosial ekonomi itu sudah kita siapkan. Tahap berikutnya lagi masyarakat umum dan pelaku ekonomi, lalu masyarakat rentan lainnya. Jadi total yang kita siapkan kurang lebih 24,5 juta Mbak, masyarakat Jawa Tengah yang kita siapkan. Nah sekarang kita sudah data dengan baik begitu. Sehingga nanti kita tinggal mengikuti kiriman vaksin dari pusat. Jadi untuk masyarakat yang lain bersabar lebih dulu. Cuman Mbak memang saya tadi langsung mendapatkan WA banyak. Mereka bertanya di medsos saya karena saya live streaming begitu. Antusiasnya cukup tinggi. Maka saya senang. Jadi artinya masyarakat juga percaya begitu ya. Tidak ragu agar kita bisa melakukan pencegahan bersama-sama menggunakan vaksin ini sehingga terjadi herd immunity yang sampai target minimum 70% lah gitu. Antusias warga Jawa Tengah cukup tinggi, tapi kita juga tahu masih ada kemudian warga yang menolak untuk divaksin nih Pak Ganjar. Bagaimana kemudian tindakan Pemprov Jawa Tengah untuk mengatasi hal ini? Mumpung hari ini hari pertama di daerah, kita punya waktu. Maka saya sampaikan kepada dinas kesehatan termasuk di kabupaten kota, di puskesmas, berilah sosialisasi. Buatkan satu call center atau WA center apapun namanya termasuk medsos untuk bisa cicat gitu, untuk bisa saling bertanya. Karena yang menolak itu mungkin karena belum tahu saja Mbak. Maka tadi setelah saya divaksin, sore saya sempat mengundang Dr. Yeti dari FK Undip. Beliau ahli dalam vaksin ini. Beliau mengerti bagaimana proses membuat vaksin dan seterusnya. Dan saya podcast, maka ini mau saya sebarkan untuk memberikan sosialisasi. Jadi yang belum mau, kita jangan berkelahi di depan begitu. Prosesnya lagi sulit, pandemi belum selesai. Maka oke, yang belum setuju, nanti ngantri saja di belakang, kita akan jelaskan. Toh yang setuju dan kepingin di awal kan masih banyak. Betul. Sementara vaksinnya kan belum masuk banyak. Jadi masih ada kesempatan buat kami-kami, para penanggung jawab atau otoritas di pemerintahan ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nggak boleh bosen, kita undang pakar, kita undang tokoh agama, kan majelis ulama sudah, BPOM sudah, nanti pakar sudah, atau testimoni-testimoni semacam ini ya, ternyata tidak ada efek samping dan sebagainya. Nah mudah-mudahan masyarakat semua menjaga kesehatan sehingga promotif kesehatan kita juga penting ini. Olahraga, berjemur pagi ya, terus kemudian makan makanan bergizi, pakai masker itu penting karena kalau itu juga aman di kita juga makin tambah kuat gitu.
Betul, tentunya tidak lupa untuk tetap menerapkan 3M begitu ya Pak Ganjar ya? Tambah 5M sekarang, Mbak. Oh, tambah 5M. Iya, nggak boleh kerumun gitu ya. Oke, Pak Ganjar singkat saja, pesan apa yang ingin disampaikan oleh warga Jawa Tengah? Kita tahu memang distribusi vaksin sudah merata begitu di wilayah Jawa Tengah, ada 3 prioritas. Seperti apa pesan untuk warga Jawa Tengah sendiri Pak Ganjar? Untuk warga Jawa Tengah dan saya kira seluruh masyarakat Indonesia yang belum sabar dulu, proses masih terus berjalan, tapi kita butuh dukungan dari masyarakat. Tidak hanya nanti antri soal vaksin, tapi insya Allah vaksin ini sudah melalui proses yang cukup panjang dan melibatkan banyak otoritas dan pakar. Jadi jangan ragu. Tapi apapun yang terjadi, yang sudah divaksin, tolong jangan lepas dari protokol kesehatan. Tetap harus kenceng ya, sampai terjadi nanti herd immunity-nya. Terus yang berikutnya lagi, tolong masyarakat, kami butuh dukungan selama PPKM ini, kita butuh dukungan masyarakat agar kalau tidak penting kita tidak keluar rumah. Mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan. Di samping 3M itu tadi. Maka dengan cara ini, PR ini kita laksanakan secara bersama-sama. Ini kepentingan kita bersama kok. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah bergabung bersama kami dalam berita utama di malam hari ini. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Selamat malam. Amin. Terima kasih. Selamat.